Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, antibiotik merupakan obat yang sering dikonsumsi sebagian besar masyarakat saat sedang sakit. Kurangnya ilmu pengetahuan sebagian masyarakat dalam menggunakan obat antibiotik tanpa mengetahui manfaat dan risiko apabila dikonsumsi tanpa resep dari dokter. Lantas apa dampaknya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Antibiotik merupakan jenis obat khusus yang digunakan untuk melawan infeksi akibat bakteri. Menjadi salah satu obat yang sering digunakan sebagian besar masyarakat tanpa resep dokter. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat ini menjadi pemicu akan dikonsumsi secara berulang pada gejala sakit yang tidak sesuai. Faktanya, selain kurangnya ilmu pengetahuan tentang penggunaan obat beserta manfaatnya, mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dari dokter ini dipicu oleh oknum yang memperjualbelikan obat antibiotik secara bebas. Bahwa antibiotik itu suatu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, masyarakat ini karena infeksi bakteri, ini sebenarnya harus dengan resep dokter. Tapi menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, masyarakat justru mudah mendapatkan antibiotik dan tidak ada perasaan bahwa ini akan ada konsekuensi kayak gitu. Dugaan pertama masyarakat itu mungkin dari segi pengetahuan dulu. Jadi masyarakat masih dalam tanda kutip agak kurang pengetahuannya tentang antibiotik itu. Seperti apa bahayanya, seperti apa kemanfaatannya yang sebenarnya, dan seperti apa harusnya ya cara memakai antibiotik itu atau mengkonsumsi antibiotik. Jadi pertama saya garis bawahi pengetahuan. Tentang obat-obatan pun mungkin pengamatan selama ini agak terbatas bagi masyarakat bahwa ada obat-obat tertentu bisa diakses harus dengan resep dokter. Kita tidak melihat bahwa resep dokter itu adalah hanya selembar secari kertas, tapi resep dokter bermakna bahwa obat ini bisa diakses setelah diagnosa, setelah dokter menegakkan diagnosa. Dan itu tidak gampang sebenarnya melalui tahapan supaya pengobatan ini betul-betul manjur, terus tidak meninggalkan efek samping atau mungkin toksisitas ya. Jadi efek yang kita tidak inginkan dari antibiotik ya sedapat mungkin bisa dicegah kayak gitu. Jadi kenapa mudah? Ya itu tadi pertama. Jadi kurang pengetahuan. Terkadang ada kerabat yang pakai, dengan penyakit yang semirip gejalanya, saya bisa sembuh, coba dipakai kayak gitu. Terkadang juga informasi yang sekarang sih kita kena tsunami information ya, apapun kita bisa dapatkan di sosial media ya, bisa semua kita dapatkan kayak gitu. Jadi bisa searching, bisa apa itu, kayaknya minum ini. Jadi terkadang juga keluarga yang pernah mempunyai gejala yang sama, nah itu kita mencoba minum lagi obatnya itu, padahal itu adalah sejenis antibiotik kayak gitu. Yang tadi saya sudah garis bawahi bahwa tidak gampang sebenarnya untuk menetapkan bahwa harus pakai antibiotik untuk penyakitnya itu kayak gitu. Yang kedua yang juga membuat sedih dari terkait profesi saya, bahwa antibiotik karena sudah diketahui dengan baik oleh farmasi, masih ada oknum yang yang mau memperjualbelikannya secara bebas. Jadi akses untuk mendapatkan antibiotik masih relatif mudah. Walaupun dengan semakin mengkhawatirkannya efek-efek yang ditimbulkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak rasional ini, maka edukasi yang intens dari pemerintah, dari semua lini sih, apalagi tenaga-tenaga kesehatan dan sebagainya, itu sudah bisa diminimalkan adanya akses yang mudah atau bebas oleh masyarakat terhadap antibiotik ini di di apotek-apotek. Ya harus resep lah kayak gitu ya, kayak seperti itu. Bahkan sering ditemui pada masyarakat sekitar ketika terserang suatu penyakit seperti flu
Kebanyakan masyarakat akan mengkonsumsi antibiotik yang kerap secara keliru dianggap sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan segala penyakit. Kurangnya kesadaran masyarakat atas penggunaan antibiotik yang tidak sesuai resep dokter akan memicu kekhawatiran. Bagaimana tidak, antibiotik dikonsumsi dengan cara dan fungsi yang tidak tepat akan memicu terjadinya resistensi pada bakteri tubuh. Penggunaan antibiotik juga perlu memperhatikan waktu. Meminum obat sesuai jam yang telah ditentukan dalam resep dokter harusnya tidak diabaikan. Dengan penentuan minum 3 kali sehari dalam kurun waktu 8 jam. Kami akan menyampaikan cara minum yang tepat. Ya, jadi misalnya kayak tadi ya, 1 kali minum oke, tidak ada biasa masalah. Kemudian yang biasa itu 1 kali pakainya ya, yang biasa kita atur baik-baik adalah pemakaian 1 harinya misalnya. Pemakaiannya 3 kali sehari. Terkadang kan kita harus, bisa saya mengatakan pagi, sore, malam kayak itu. Padahal kalau antibiotik harusnya itu betul-betul diatur jamnya kayak gitu. Misalnya kalau 3 kali sehari berarti tiap 8 jam. Nah terkadang juga kami harus mengatur supaya jam yang ditetapkan itu tidak mengganggu jam tidur. Misalnya jam 6 ya, jam 6 pagi. Ya kita harus tambah 8 jam berikutnya itu 6 tambah 8, 14, jam 2, kayak gitu ya. Nah, kemudian 14 tambah 8 lagi, apalagi namanya 22, kayak gitu ya. Jadi jam 10. Jadi kita tetapkan begitu. Jadi kalau ada yang kayaknya, saya agak susah bangun pagi, kayak gitu ya. Boleh kita jam 8, terus jam 4, kemudian jam 12, kayak gitu. Itu harus. Yang agak riskan jangan diatur sampai dapat jam 1 malam, jam 2 itu bisa saja mereka tidur, lupa minum obatnya. Karena konsekuensi lupa minum obat itu menimbulkan hal sebenarnya tidak langsung kelihatan, tapi jangka panjangnya sangat mengkhawatirkan, yang nanti kita sebut resistensi. Bisa terjadi proses kuman itu menjadi kebal. Karena kenapa? Di dalam tubuh dosis yang ada itu jadi subterapeutik, artinya di bawah dosis mematikannya. Sehingga ada kesempatan si kuman untuk mempelajari obat ini dan membuat penangkalnya. Nah, akhirnya jadi kebal. Antibiotik itu tidak lagi berefek kayak gitu. Jadi itu yang harus. Yang kedua, yang berikutnya adalah selain tepat waktu minumnya harus habis kayak gitu. Jadi antibiotik itu harus dihabiskan walaupun tadi gejala sudah meredah kayak gitu. Kecuali dalam tanda kutip kita juga hati-hati ya. Terkadang pasien ada biasa kasus mungkin alergi. Alergi itu tidak bisa dibahasakan ya, orangnya kenapa alergi kayak gitu. Biasa kita istilahkan idiosinkratik kayak gitu ya, tidak ditahu kenapa tiba-tiba alergi. Jadi kalau misalnya pas 1 kali minum sudah kayak ada tanda-tanda mulai gatal atau apalagi namanya bengkak bibir kayak itu, atau bahkan sesak napas yang bisa saja memicu hipotensi terus pingsan, itu bisa terjadi kayak itu. Nah ini yang harus langsung disampaikan secara cepat bahwa mungkin antibiotik itu tidak cocok pas orang ini kayak gitu. Dr. Wahyu Hendrati juga menyatakan pentingnya melakukan edukasi terhadap masyarakat agar mengkonsumsi antibiotik sesuai resep dokter dan turut andil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengkonsumsi obat secara tepat waktu dalam meningkatkan kemanjuran untuk meminimalisir efek samping atau toksisitas. Hal yang dikhawatirkan dari tidak sesuainya penggunaan antibiotik ini ialah memiliki jangka pendek dan jangka panjang, di mana jangka pendek pasien tidak dapat sembuh dan jangka panjangnya akan terjadi resistensi, di mana obat ini tidak lagi bermanfaat apabila infeksi ini tetap berlanjut, yang akan memicu kematian. Seperti saat fenomena penisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada 1881-1955. Nuri Nurhayati, Unhas TV. Pemirsa, sejumlah perusahaan BUMN dan perbankan seperti BRI juga Pegadaian ikut serta dalam Unhas Career Expo 2024. Unhas Career Expo yang digelar di JK Arenatorium menawarkan sejumlah posisi pekerjaan. Lalu seperti apa posisi yang ditawarkan BRI dan Pegadaian? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Bank Rakyat Indonesia atau yang disingkat BRI dan juga Pegadaian turut berpartisipasi dalam Unhas Career Expo 2024 yang digelar oleh Career Center Direktorat Kemahasiswaan Unhas di JK Arenatorium. Kegiatan yang berlangsung 2 hari ini tak hanya menawarkan beasiswa, namun juga magang serta lowongan pekerjaan. Puluhan perusahaan ikut andil dalam Unhas Career Expo, tak terkecuali BRI yang baru kali pertamanya ikut serta.
Menurut Bustan tim SDM PRI itu, bahwa telah membuka sejumlah lowongan, di antaranya posisi teller dengan syarat pria ataupun perempuan berusia hingga 25 tahun. Proses rekrutmen untuk posisi teller sendiri akan dilakukan oleh Regional Office Makassar. Selain teller, posisi lain seperti BFLP atau Brilliant Future Leader Program serta Brilliant Relationship Manager Program BRMP juga ikut ditawarkan. Bedanya proses rekrutmen posisi ini dilakukan oleh kantor pusat PRI yang ada di Jakarta. Bustan mengatakan bahwa talenta yang dibutuhkan untuk posisi teller adalah untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website Talenta BRI, sementara untuk posisi BFLP dan juga BRMP melalui website rekrutmen BRI. Batas pendaftaran hingga September 2024. Jadi untuk alasannya sendiri, jadi kami membuka beberapa lowongan. Yang pertama itu adalah posisi teller. Jadi posisi teller ini syarat-syaratnya adalah pria wanita berusia 25 sampai dengan 25 tahun. Nah, terus yang syarat yang kedua yang kami buka juga itu ada BFLP sama BRMP. Untuk BFLP sendiri sama BRMP sendiri akan direkrut oleh kantor pusat BRI. Sedangkan untuk teller sendiri akan direkrut oleh Regional Office Makassar. Kalau proses pendaftarannya itu, kalau untuk teller bisa langsung lewat web Talenta BRI. Jadi bisa langsung di situ search, kita bisa langsung mendaftar. Kemudian kalau misalnya BFLP sama BRMP itu sendiri, boleh lewat e-rekrutmen BRI. Kalau untuk batasan kota ada, tapi kalau misalnya teller, kami masih mencari kandidat talent terbaru untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku. Batasnya sampai September 2024. Di sisi lain juga ada Pegadaian yang sudah kedua kalinya ikut berpartisipasi, turut menawarkan sejumlah lowongan bagi fresh graduate, sekaligus memperkenalkan lebih dalam Pegadaian ke masyarakat. Abigail, staf Human Capital ini mengatakan bahwa posisi General Admin menjadi salah satu lowongan yang ditawarkan untuk seluruh Indonesia. Program magang juga ikut dibuka. Melalui kerjasama dengan BUMN, pendaftaran bisa dilakukan melalui website Magenta. Namun program ini akan kembali dibuka untuk batch kedua pada Oktober 2024. Program ini sedikitnya menerima sekitar 200 orang di seluruh Indonesia. Jurusan IT menjadi jurusan yang paling diprioritaskan. Jadi memang untuk engagement dari Pegadaian itu terutama targetnya itu mahasiswa-mahasiswa gitu kan, Mas, fresh graduate gitu. Nah, akhirnya kita buka lowongan job hiring di sini untuk targetnya mereka yang fresh graduate gitu. Jadi bisa join, dan juga terkait dengan branding Pegadaian, employer branding terutama ya. Udah seberapa tahu sih mereka-mereka ini, terutama teman-teman mahasiswa ini tahu tentang Pegadaian gitu. Makanya kita juga ada link survei Pegadaian yang isinya tentang seberapa jauh teman-teman mengenal Pegadaian gitu. Jadi engagementnya seberapa besar. Kalau untuk yang sekarang karena memang fresh graduate gitu, jadi kita nggak general aja, umum gitu. Bukannya itu untuk admin general, penempatannya di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan memang Pegadaian ada 12 kanwil kan. Nah, itu nanti di mana kebutuhannya dibutuhkan, di kanwil-kanwil itu nanti akan ditempatkan di sana. Kalau untuk magang itu kita pasti kolaborasi dengan BUMN. Jadi ada yang namanya sekarang Magenta gitu. Magenta nanti bisa ada web portal Magenta itu. Nanti teman-teman bisa create account, bisa register, nanti apply di situ, nanti kemudian pilih company-nya, perusahaannya itu di Pegadaian. Dia start dari semester 5, karena memang semester 5 itu kan biasanya mereka dianjurkan kampus untuk magang-magang gitu kan gitu. Kemudian dari jurusan apa aja, dari kampus mana aja, silahkan apply gitu. Jadi memang terbuka sih untuk mahasiswa. Kalau untuk Magenta ini nanti baru buka lagi di Oktober. Jadi karena batch pertama, jadi setiap tahun tuh ada 2 batch, Mas. Gitu. Jadi batch pertama itu udah buka, sekarang lagi ongoing, nanti buka batch kedua di Oktober. Kalau untuk kuota sendiri itu menyesuaikan, jadi karena memang Magenta kan penempatannya juga dibuka Selindo ya. Penempatannya di kanwil gitu kan ya. Itu berbeda sih, berbeda-beda setiap kebutuhannya gitu. Tapi kalau ditanya berapa, mungkin dikalkulit total ya 200 orang untuk magang ya. IT, untuk hiring pun juga IT. Tapi memang kalau untuk hiring rekrutmennya untuk mereka yang udah middle management ke atas gitu. Unhas Career Expo menjadi kegiatan tahunan Unhas bagi mahasiswa dan pencari kerja. Tentu dengan menghadirkan puluhan perusahaan di bidang industri, kegiatan ini memberi manfaat besar bagi anak muda. Zulkarnain, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.
Pemirsa, menjadi komitmen Universitas Semarang dalam mendukung pengembangan prestasi atlet. Universitas Semarang baru-baru ini menggelar seleksi beasiswa non-akademik. Kegiatan itu turut diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menjadi komitmen Universitas Semarang dalam mendukung pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik. Kegiatan seleksi beasiswa digelar USM beberapa waktu lalu. Berlangsung di GOR Universitas Semarang, sebanyak 70 atlet mengikuti Multi-Stage Fitness Test atau MFT. Para atlet ini merupakan calon penerima beasiswa non-akademik Universitas Semarang. Jadi program beasiswa prestasi non-akademik ini merupakan sebuah komitmen dari Universitas Semarang terkait dalam menunjang pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik bagi calon penerima beasiswa di lingkungan Universitas Semarang, yang nantinya diharapkan mahasiswa nantinya dapat berkembang di berbagai ilmu yang ada di Universitas Semarang. Tak hanya melakukan serangkaian tes kebugaran jasmani, para atlet juga melakoni sejumlah wawancara. Para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah ini memiliki prestasi yang beragam, mulai dari juara tingkat daerah hingga nasional. Besar harapan melalui program beasiswa non-akademik, calon mahasiswa nantinya dapat terus mengembangkan diri baik bidang akademik maupun non-akademik. Latihan terus, jogging, main basket terus, biar dapat yang maksimal. Mau mengejar itu sih, Liga Mahasiswa, terus semoga bisa masuk IBL, itu aja sih. Semoga bisa masuk dan bisa membuat saya memiliki banyak juara-juara, bisa membanggakan orang tua. Dari Semarang, tim liputan USM TV untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.